Meskipun sekitar 25 kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlibat langsung peperangan melawan kaum kafir, namun tidak ada catatan sejarah bahwa beliau pernah membunuh musuh dengan tangan beliau sendiri, kecuali satu orang, yaitu Ubay bin Khalaf, salah satu tokoh kafir Quraisy yang sering menghina beliau, musuh Islam yang tentangnya surat Al-Humazah diturunkan. Ceritanya pada perang Badar ketika kaum musyrikin Quraisy mengalami kekalahan, salah satu dari mereka yang tertawan adalah Ubay bin Khalaf, si musuh bebuyutan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah tebusan dibayarkan dan nyawanya ditebus dari tangan kaum muslimin, Ubay menghampiri Rasulullah dengan hati yang penuh kesombongan dan mulut yang tak pernah berhenti menghina. Ia berkata dengan nada menantang, "Wahai Muhammad, aku memiliki seekor kuda. Aku memberinya makan biji-bijian terbaik setiap hari. Aku merawatnya dengan telaten agar suatu hari nanti aku bisa menungganginya dan membunuhmu dengannya." Ucapan yang memualkan. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terpancing emosi. Beliau hanya memandang Ubay dengan ketenangan seorang nabi, lalu menjawab dengan suara yang membawa janji langit, "Justru akulah yang akan membunuhmu dengannya, insya Allah." Kalimat yang tampak sederhana, tapi pada hakikatnya adalah tanda keputusan ilahi yang telah dicatat oleh pena takdir. Beberapa tahun kemudian, perang Uhud pun datang. Debu-debu peterbangan, tombak dan pedang bersilangan. Ubay bin Khalaf akhirnya datang dengan kuda yang selalu ia banggakan itu. Ia menungganginya penuh keyakinan dalam hatinya. Hari itu adalah saat ia akan menuntaskan janjinya, yaitu membunuh Muhammad. Ia menunggang kuda itu dengan cepat, memacunya ke tengah pertempuran, menerobos barisan, mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu, Rasulullah mundur naik ke celah gunung untuk berlindung bersama segelintir sahabatnya. Kemudian muncullah Ubay bin Khalaf dari kejauhan dengan mata penuh kebencian dan suara mengguntur. Ia berteriak, "Di mana Muhammad? Demi Allah, aku tidak akan selamat jika dia selamat." Ucapan dendam itu menggema di celah-celah Uhud. Sebuah tekad penuh keangkuhan, seolah ia hendak menulis akhir hidup Rasulullah dengan tangannya sendiri. Para sahabat yang ada di sekitar Nabi bersiap melindungi beliau. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, bolehkah salah satu dari kami menghadangnya?" Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah gentar pada manusia manapun menjawab dengan tenang, biarkan dia datang." Dan datanglah Ubay dengan kudanya yang dulu ia banggakan, kuda yang ia beri makan setiap hari, yang katanya hanya untuk menewaskan Muhammad dengannya. Ketika ia hampir mendekat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta sebuah tombak dari sahabatnya, yaitu Al-Haris bin As-Simmah. Begitu tombak berada di tangan beliau menggenggamnya dengan kuat luar biasa. Beliau melihat celah kecil di tubuh Ubay bin Khalaf, sebuah bukaan di antara perisai leher dan baju zirahnya yang memperlihatkan tulang selangka musuhnya. Di sanalah beliau kemudian menancapkan tombak kecil itu. Seketika itu juga Ubay terdorong keras, terjungkal dari kudanya, lalu menggelinding di tanah beberapa kali dengan tubuh yang remuk dan penuh debu. Ia menjerit bukan karena luka, tapi karena ketakutan yang menguasai seluruh jiwanya. Pasukan Quraisy pun datang menolongnya. Mereka melihat luka di lehernya hanya sebuah goresan kecil, tidak seberapa. Mereka pun berkata, "Demi Allah, hatimu telah gentar. Tidak ada apa-apa padamu, hanya luka ringan." Namun Ubay berkata dengan suara yang penuh kepanikan, peluh dingin mengucur di dahinya, "Tidak, demi Allah, Muhammad telah membunuhku. Bukankah ia berkata kepadaku, aku yang akan membunuhmu? Demi Allah, seandainya ia meludahi aku saja, niscaya aku pasti mati." Tubuhnya menggigil, nafasnya terengah, dadanya sesak. Tak ada yang bisa menenangkan batinnya karena ia tahu ia bukan sekedar terkena tombak, ia terkena janji langit. Di tengah perjalanan pulang ke Makkah, tepatnya di sebuah tempat bernama Sarf, tubuhnya tak lagi kuat. Darah yang terkumpul dalam rongga lehernya mulai merusak organ dalamnya. Sepanjang perjalanan pulang, Ubay bin Khalaf terus mengerang seperti suara sapi yang disembelih, dan ia berkata, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya luka ini menimpa seluruh penduduk Dzul Majaz, niscaya mereka semua akan mati karenanya." Dan tak lama kemudian, ia pun menghembuskan napas terakhirnya dalam keadaan ketakutan, penuh penyesalan, dan tanpa iman, mati sebagai musuh Allah dan dikuburkan dalam kehinaan.